Kecelakaan antara truk dengan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Awang-Awang, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Korban tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan raya. Warga desa Belahan Tengah, Mojosari langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Menurut sopir truk, insiden bermula saat ia parkir karena akan beli obat sakit perut. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dan saat dilihat, bagian belakang truk ditabrak sepeda motor. Saya mau beli obat, perut saya kan sakit manjur, sekarang aja belum sembuh. Terus Mau buka pintu buriprak gitu. ditabrak sepeda motor. Iya. Dari arah mana Pak sepedanya Pak? Gak tahu ya, orang Sambi sini. Diduga korban kurang konsentrasi berkendara dan kasusnya kini ditangani unit Satlantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. 3 oknum kepala desa yang diduga terlibat korupsi jual beli seleksi perangkat desa di Sidoarjo, Jawa Timur diringkus polisi. Selain menangkap pelaku, polisi sita uang 1,1 miliar rupiah. Sebuah mobil milik oknum kepala desa ini dihentikan dan digeledah sejumlah anggota polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas langsung mencari barang bukti dugaan kasus jual beli seleksi perangkat desa. Hasilnya, sebuah kantong plastik kresek berhasil ditemukan setelah dibuka. Ternyata berisi gepokan uang tunai senilai 185 juta rupiah, diduga barang bukti penyuapan. Meski telah melakukan OTT terhadap 3 oknum Kades wilayah Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan total uang 1,1 miliar rupiah yang disita. Pengembangan kasus modus jual beli seleksi perangkat desa terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Serta memacu semangat terus kinerja kami dalam melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus, termasuk juga bagaimana kami terus memantau dan mendampingi kinerja daripada desa ataupun perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kini para pelaku yang telah mengkhianati amanah masyarakat akan dijerat hukum yang berlaku. Sementara tindakan tegas aparat kepolisian sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoda Putra, iNews melaporkan. Seorang pemuda pengangguran diamankan usai kepergok mencuri di sebuah minimarket. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ke kantor polisi. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar, Minggu pagi. Seorang pemuda masuk ke minimarket dan mencuri beberapa item barang. Karyawan minimarket memergoki pemuda tersebut saat sedang mengambil barang dan hendak meninggalkan minimarket tanpa membayar. Bersama warga, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Karyawan minimarket pun menghubungi polisi sambil mengamankan pelaku di dalam minimarket untuk menghindari aksi main hakim dari warga yang berada di luar. Berhasil mengamankan seorang terduga pencurian di minimarket beserta barang bukti 1 coklat dan 1 liter minuman yang diselipkan di salah satu belakang bajunya. Bersama barang bukti, pelaku telah diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Pulau Raja berhasil meringkus 2 orang tersangka pencurian bongkar rumah yang mengambil 3 unit ponsel dan 1 senapan angin seharga jutaan rupiah di Desa Padang Mahondang, Asahan, Sumatera Utara. 1 tersangka menangis saat ditangkap dan berusaha kabur dengan sembunyi di plafon rumah. Seorang pelaku pencurian ini menangis dari atas plafon rumah saat unit Reskrim Polsek Pulau Raja berusaha menangkap pelaku dari rumahnya di Desa Padang Mahondang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku tak mau turun dan terus menangis agar dirinya tidak ditangkap. Hampir 10 menit, akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan diamankan petugas. 1 rekan tersangka juga berhasil diamankan petugas. Pelaku juga sempat bersembunyi di dalam lemari. Kedua pelaku ditangkap atas kasus pencurian dengan bongkar rumah pada bulan Juli lalu.
Dari lokasi pelaku berhasil mengambil 3 unit handphone dan 1 senapan angin senilai jutaan rupiah. Pada hari Minggu tanggal 13 Juli sekitar pukul 4 pagi ada laporan dari masyarakat bahwa rumahnya kebongkaran. Dari hasil penyelidikan dapat kita katakan bahwa ada 3 diduga pelaku yang melakukan pencurian di rumah korban ini. Polisi masih memburu tersangka lainnya yang masih belum tertangkap. Sedangkan 2 tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Pulau Raja, Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran sebuah ruko di Pekanbaru Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya musibah kebakaran tersebut. Api semakin membesar, ternyata ada terali di dalamnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Ya, tim kami datang dan juga tim damkar juga datang melakukan pemadaman, dan saat ini untuk yang terbakar di dalam, ya, ini toko elektronik terbakar dan juga ada korban jiwa, ada 4, 1 keluarga, ibu bapak dan juga putranya terbakar. Saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara untuk kami lakukan otopsi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Anyus melaporkan.